di Solo. Nah, mulai anak saya nomor 5 itu saya siapkan, jadi dari kecil saya siapkan untuk ini, sehingga dia sekarang kuliahnya ke dia nggak ikuti kakaknya nih di PTN ini, ya. Jadi langsung kuliah ke apa itu STID Muhammad Nasir. Dan teman-temannya yang bahkan yang pintar, karena anak saya ini 16 tahun sudah nulis buku, nanti bukunya saya bawa. Dia 16 tahun sudah nulis buku presentasi di Malaysia, 17 tahun dia nulis buku pendidikan, sudah ganti saya kuliah umum di Kalimantan ketika dia 17 tahun. Ya. Nah, saya kan berpikir begini, kalau anak saya pintar ini, ya, dia saya serahkan ke UI, kan saya dosen pasca di UI 5 tahun juga, UI bagus, tapi saya bilang, nah ini mungkin yang susah nih. Kalau kamu kuliah di UI, nanti kamu ditanya dong, kamu lulus mana? UI, dikira yang didik kamu UI. Padahal kan kamu sebelum masuk UI udah pinter. Nanti enakan UI dong. Nah, jadi cara berpikirnya, nah iya gitu. Anak saya nomor 6 begitu, mau ke Al-Azhar Kairo, kan kakaknya nomor 2 di Al-Azhar. Enggak, saya bilang, jadi ulama nggak harus ke Al-Azhar. Saya betul-betul terpengaruh oleh Haji Agus Salim. Jadi saya kan didik S3. Mahasiswa saya ada yang profesor, saya didik anak orang, istri orang aja nurut sama saya. Kadang-kadang sama istri saya gituin. Ini istri orang itu nurut sama saya, masa kamu nggak nurut gitu. Maksudnya mahasiswa saya itu banyak istri orang kan, nurut, saya suruh bikin makalah nurut gitu ya. Jadi anak saya itu kayak gini, kamu tuh percaya nggak? Saya itu, kamu tahu Tyson nggak? Pelatihnya siapa? Jurgen Klopp, tahu nggak? Saya itu seperti itu. Ya. Jadi kalau kamu percaya, saya latih kamu. Ya. Jadi ada yang dari Medan serangan. Kalau kita nggak pede, zaman sekarang, anak kabur kan? Ya. Dan memang kerjaan saya begitu. Dari dulu kerjaan saya itu, kan saya wartawan ya. Jadi kerjaan saya dari dulu itu nulis, termasuk nulis teks pidatonya para tokoh, Pak Hussein Umar, Pak Mas Sumargono. Itu kalau pidato apa, saya yang bikinin, gitu ya, bikin ini. Wartawan tanya jawab, sekirim soalnya, saya jawab duluan. Nanti Pak setuju, tokoh-tokoh kita kan jarang yang bisa nulis. Ya, jadi saya kerjaan saya begitu, Fadlizon. Terus sejak mahasiswa itu sudah, saya kan udah wartawan waktu itu, Fadlizon. Kamu dulu saya tukang kompor juga. Kalau kamu nggak demo, dulu Fadlizon tukang demo, Pak. Sejak SMA dia tuh. Di rumah Pak Taufik Ismail pamannya itu. Itu ngumpulnya demo yang melarang jilbab. Itu Fadlizon tuh dari SMA udah kerjaannya demo. Itu anak emang luar biasa tuh. Terus saya bilang kalau kamu demo nggak pakai jaket kuning UI, nggak masuk halaman 1, saya bilang. Nah, saya wartawan, jadi kalau saya harus dapat berita yang bagus kan. Nah kalau demo anak UI, saya bilang cuma di dalam kampus, nggak seru. Nah, tugas saya kan demo keluar kampus. Kalau keluar kampus tuh keren, masuk berita besar. Nah, ya bener, keluar kampus pakai jaket kuning kan, zaman itu nggak boleh tuh itu rektornya. Jadi saya sudah kerjaannya memang provokasi kan. Kalau wartawan memang harus kan wartawan saya gitu kan, ngabalin, gitu kan, Haikal Hasan kan itu yang laku itu loh. Itu seneng kita wartawan. Memang kita cari orang yang nggak punya malu itu pokoknya. Kan kalau berantem ya enak kita nontonnya kan. Nah kalau sama-sama sikapnya kan nggak seru. Ya, memang itu teori jurnalistik begitu. Ya, suatu itu menarik kalau berantem. Ya, ada konflik. Ya film kalau nggak ada penjahatnya kan nggak menarik. Orang baik semua gitu nggak menarik. Dunia ini menarik karena ada setan gitu. Lahu innahu lakum adu mubin itu. Nah, jadi saya mau kisah tentang saya gini ya. Nah, saya perhatikan ya, ini bukan hanya Aqabah nih, Pak. Semua lembaga kita gagal melahirkan ulama. Termasuk kampus-kampus kita juga. Karena tadi itu nggak ada coachnya. So, Buya Hamka itu, Pak Nasir itu luar biasa. Dari sejak SMA udah di coach langsung sama Ahasan. Kalau lihat pemikiran Ahasan itu, baca bukunya Ahasan, judulnya Hai Putraku. Sekarang diterbitkan oleh Persis jadi Hai Anak Cucu.
Itu diktat yang ditulis A. Hasan tahun 46. Itu ada mahasiswa saya nulis jadi disertasi itu. Jadi A. Hasan itu tahun 46 sudah nulis diktat cara didik anak. Nah, gitu. Seperti Ayyuhal Waladnya Imam Al-Ghazali itu. Diktatnya itu. Itu tampak sampai A. Hasan tuh ngajarin gini. Cara milih kata-kata dalam menulis. Jadi anak itu diajar kalau mau menikah begini, kalau kamu anu begini, termasuk cara menulis yang baik. Nah, ini sekarang rata-rata di pondok kita, anak-anak itu nggak dilatih menulis. Termasuk ide kemarin baru nih, rektor, dosen STID Muhammad Nasir saya minta saya latih nulis semua. Anak saya sebelum ke Al-Azhar Kairo 1 tahun saya tahan, saya latih nulis sampai dia nulis bagus. Kuliah sastra Inggris kamu sini. Nah, setelah dia nulis bagus, adab sudah bagus, ngajar, baru saya izinkan ke Mesir. Jadi di Mesir dia jadi pemimpin redaksi. So, saya bilang kamu di Mesir itu akan ketemu banyak ulama. Nah, kalau kamu nggak bisa nulis, kamu cuma dengerin. Gitu lah. Jadi anak-anak kita ini, ya, Buya Hamka itu kenapa hebat? Memang dia dilatih sejak kecil. Dia itu dilatih berpikir, dilatih memecahkan masalah. Maka dia tafsirnya Buya Hamka itu tafsir hebat. Karena tafsirnya Buya Hamka itu menganalisis problematika umat, sekularisme, kristenisasi, ya kan? Selalu itu. Pak Nasir juga sama. Sejak awal dia sudah kenal siapa musuhnya dan bagaimana menjawab. Maka Pak Nasir itu kan intelektual terkemuka yang berdebat dengan Bung Karno soal sekularisme. Nah, ini kan kadang-kala kita nggak punya. Anak-anaknya banyak kita didik dengan macam-macam, tapi nggak membentuk kerangka berpikirnya. Ya, dia nggak ngerti masalah umat ini apa dan gimana cara menyelesaikannya. Nah, itu yang harus kita seriusin ya kalau nanti kita merumuskan kurikulum kaderisasi ulama, memang harus kita. Dan yang kedua, memang kita harus tahu potensi juga. Memang Pak Nasir, Buya Hamka itu bibit unggul, Pak. Itu singa. Maka saya sering mengatakan begini, kalau anak kita singa, ya anak singa, ya didiklah dengan kurikulum singa, jangan kurikulum kucing. Nanti dia ngeong. Kalau dia anak elang, didiklah dengan kurikulum elang. Didik dia sebagai burung elang. Ya, kalau bahasa Rasulullah kan annas ma'adin, ya kama'adin dzahab wal fiddah. Jadi memang orang itu beda-beda. Jadi kalau kita sekarang mau mengkader ulama, harus kita lihat dulu. Ini anak memang burung blekok, burung merpati, ya, atau burung elang. Kalau dia memang kayak anak teman saya contohkan, anak teman saya itu dulu di IPB ya, Masya Allah dia Arab ya, bapaknya pinter, soleh, duit punya, anaknya cuma 2, satu masuk ke kedokteran UI, satu masuk ITB, teknik elektro. Waktu saya ceramah di ITB di Salman, anak teman saya ini yang jadi imam sholat raweh, padahal mahasiswa dia. Nah, berarti kan ini anak hebat nih. Mahasiswa sudah dipercaya menjadi imam sholat raweh di masjid yang sangat bergengsi gitu ya, masjid hebat lah, Masjid Salman. Nah, anak teman saya bilangin, anak kamu tuh, saya bilang sayang kalau anak kamu jadi tukang listrik. Kaget, kok bisa? Iyalah, belajar teknik elektro jadi tukang listrik. Kan anak kamu ini jarang kan, Mbak? Anak itu ya pinter, cakep, ya soleh, cukup kaya lah. Jarang itu. Biasanya dia cakep, pinter, jelek gitu ya. Kan kalau pemimpin itu, memang Allah kan menciptakan orang nggak banyak yang begini nih gitu kan. Buya Hamka itu kan cakep, Pak. Kalau dilihat ya, Pak Nasir juga cakep. Ya kan, pinter, cakep, cuma Pak Nasir miskin kan gitu ya. Buya Hamka juga nggak kaya, tapi anak-anak begitu itu. Nah, kalau ada anak begini, sekarang saya lobby orang tuanya. Saya ada anak Azam, santri saya juga. Ibunya di Medan, anaknya pinter, 16 tahun sudah presentasi paper di Amerika. Saya bujuk, masuk STID Muhammad Nasir, kamu jadi ulama nggak? Mau jadi Muhammad Nasir? Ibunya konsultan pendidikan, dosen. Ibunya paham. Wah, paman-pamannya kan pada ITB semua orientasinya. Kok Azam 16 tahun sudah presentasi paper di Amerika? Dia oleh wali kota Medan diangkat jadi duta lingkungan, ya. Terus kemarin dia terpilih jadi
9 inovator muda top dunia. Tapi mau kuliah ke sekolah tinggi ilmu dakwah gitu loh. Itu enggak, kata ibunya, susah meyakinkan paman-pamannya. Cuma ibunya udah saya bujuk duluan. Bu, anak ibu pintar. Ini calon Muhammad Nasir. Ya, gimana saya? Udah S1 STID Muhammad Nasir, S2 S3 dia kita didik jadi ulama, jadi pemimpin. Ini sekarang udah lulus S1 di STID Muhammad Nasir. Langsung saya tulis artikel. Nih, bukti kampus kita hebat. Ini alumninya. Nah, lulus sekarang langsung saya minta S2 di UTM Malaysia di pemikiran ya. Di KSIS namanya Center for Advanced Studies, Center on Islam for Advanced Studies on Islam, Science and Civilization. Ya, jadi sekarang kalau kita mau mengkader ulama, maksud saya, memang kita harus cermati. Ada memang yang memang potensinya segini, ya kita didik dia sesuai dengan. Tapi kalau ada anak-anak hebat, sekarang ini problemnya gini Pak, anak-anak hebat kita ini habis terserap ke, kalau nggak kedokteran, ke teknik. Di kedokteran dan teknik, IT, mereka dididik jadi tukang obat, tukang suntik, tukang kredit bank syariah, ya tukang. Saya kalau di Fakultas Kedokteran, saya bilang, Dr. Isam ya, mohon jangan didik anak-anak kita menjadi tukang obat, tukang suntik. Didik mereka menjadi ulama yang punya skill dokter. Tadi di Universitas Muhammad Nasir saya bilang gitu. Kita jangan ikut kurikulum. Ini maaf ya, kalau kita ikut kurikulum yang ada, Pak, SD sampai SMA, yang ada ini, nggak jadi udah. Nggak jadi. Yang parah lagi nanti dia materialis. Dididik dengan cara yang sangat rendah. Saya sukses, yang penting sekolah di sini, kuliah di sini. Hampir semua pesantren, saya nggak tahu ini ya, yang apa, Akobah. Tapi semua pesantren yang saya kunjungi yang mahal-mahal lah gitu ya. Mahal itu di atas 100 juta uang masuknya. Ya. Itu rata-rata nggak minat alumninya jadi guru. Yang dibanggakan. Kalau saya tanya, alumninya kemana? Kedokteran. Ya, ini gitu kan. Tapi jadi guru agama nggak ada. Setahu saya gitu ya. Terus yang dipasang di spanduk-spanduk pondok itu, selamat diterima di PTN, gitu kan. Katanya perguruan tinggi bergengsi. Itu pondok-pondok saya kasih tahu. Memang santri antum selamat. Antum kasih spanduk itu selamat. Dia masuk ke kampus. Itu kan kampus sekuler. Antum jamin dia selamat akidahnya, selamat akhlaknya, selamat pergaulannya. Ya, nah itu pada diem. Yang parah, pondok-pondok itu punya kampus. Ya. Yang masuk di kampusnya sendiri nggak dikasih selamat. Itu di mana-mana. Saya balik sama santri saya yang lulus SMA diterima di PTN, nggak saya kasih selamat. Yang diterima di STID Muhammad Nasir, pasang poster selamat kuliah di STID Muhammad Nasir. Kenapa? Kampus terbaik. Orang Dewa Dakwah saya bingung. Ini baru Ustadz Adian ngomong kampus kita terbaik. Dari dulu nggak ada orang Dewa Dakwah bilang kampus kita terbaik. Bukti terbaik apa? Anak saya kuliah di sini dan bayar. Saya nggak mau kampus kita gratis. Berarti kita nggak yakin dong dengan kampus kita. Nah, kita aja nggak yakin. Kan saya tanya Umi Dewa Dakwah, ayo ada nggak pimpinan Dewa Dakwah yang anaknya kuliah di STID? Nggak ada. Ya berarti kampus kita jelek sebenarnya itu. Kita aja nggak doyan, suruh orang lain masuk sebenarnya. Nah, caranya masuk gimana? Masukin anak kita, itu. Anak saya masukin dan bayar. 1 semester 7 juta, 7,2. Masa sekarang di mana-mana sekolah ada sekolah tinggi ilmu tarbiyah itu. Berapa SPP di sini? 200.000 sebulan dia. Nah TK saya aja hampir 500.000. Ini kan menghina itu. Ya, nggak tahu apa sini berapa SPP-nya? Nggak yang SMP. Uang masuk 800. Iya, bulan. Tapi nggak boarding. Boarding 800. Iya. Wah, makan 3 kali. Berapa harganya? Di Bekasi itu ada SMP Islam Al Azhar tuh ya, 1,5 juta, nggak boarding. Saya bilang murah itu, saya bilang kaget mereka. Kok murah Ustaz? Ada yang bilang mahal, murah itu.
Orang naruh motor di mall Bekasi aja per jamnya 5.000. 10 jam berapa? 50, 1 bulan 1,5 juta. Jadi Anda bayar 1,5 juta itu anak Anda sama dengan motor. Nggak diapa-apain itu 1,5 juta di mall tuh. Motor ditaruh doang. Jadi kalau saya ditanya, berapa Ustadz biaya di pondok? 3.000 per jam, saya bilang gitu. Kan kita didik anak-anak kita bukan per hari, Pak. Per menit, saya bilang gitu. Berapa Anda mau bayar per jam kita didik? Jam 2 pagi anak santri kita lari aja kita cari. Jam 12 malam santri sakit, kita bawa ke rumah sakit. Kan kita didik mereka, jagain mereka 24 jam. Masa 800.000? Ya itu artinya amat sangat terlalu baik gitu. Iya kan, kecuali yang nggak mampu. Ya, nggak, ini soal cara berpikir sekuler ini udah. Kan harusnya kalau murid lah, anak saya kan kalau kamu nggak bayar kamu rugi dong, kamu nggak infak gitu lah. Sebaliknya guru, sebetulnya kalau gajinya kecil saya bilang, insya Allah doa Anda makin makbul. Karena Anda itu terzolimi. Kan gitu rumusnya. Jadi kalau kita ingat akhirat, ya kan, kebalikannya semua nih rumusnya kebalik-balik gitu. Kalau guru itu gajinya makin kecil, berarti makin disayang Allah, doanya makbul. Kan gitu aja. Maka doanya naikkanlah gajinya, kan gitu aja. Ya. Maksudnya. Ya, jadi saya ini apa namanya terakhir saya simpulkan ini. Jadi kalau kita mau, karena Aqabah ini saya baca di sejarahnya memang lahir dari kelangkaan ulama, pemenang ulama, dan itulah yang terjadi di Minang. Saya merenungkan kenapa di Minang itu lahir Haji Agus Salim, bahkan termasuk yang komunis ya, Tan Malaka, Amir Syarifuddin, Buya Hamka. Rahma El Yunusiyah itu kan lahir tahun 1900. Ya, Bung Hatta kalau nggak 1903 ya. Pak Nasir 1908. Jadi akhir abad 19, awal abad 20, Minang ini melahirkan luar biasa ulama-ulama ya, tokoh-tokoh besar gitu ya. Dan saya melihat potensi itu masih ada sekarang. Ya, paling enggak dari potensi warung Padang lah itu. Orang Minang ini mandiri ya bener gitu. Ya, provinsi yang Anies menang juga cuma menang. Iya kan, kemarin itu Minang sama mana? Aceh ya? Cuma 2 gitu loh. Jadi memang ini lain orang Minang. Unik ya? Unik gitu nih. Jadi kalau potensi ini enggak dioptimalkan, artinya orang Minang tuh percaya diri. Maka dulu saya takut kawin sama orang Minang, terus terang aja. Saya punya teman mahasiswa dulu udah sama-sama seneng, tapi aduh orang Minang ini susah ini nanti. Bayangan saya dulu begitu. Jadi gitu ya Ustaz semua ya. Kalau saya ingin kita merumuskan betul dari lembaga-lembaga kita ini lahir ulama pemimpin, dan itu memang harus ada rumusannya. Itu tadi ya. Jadi insya Allah itu bisa. Bukan hanya bisa, menurut saya harus. Ya, karena saya udah buktikan. Saya udah buktikan anak-anak saya pakai rumus ini. Insya Allah jadi. Dan sekarang udah berapa angkatan pesantren saya, anak-anak 15 tahun sudah berpikir besar. Termasuk ini cicitnya Buya Hamka. 15 tahun mereka sudah presentasi. Kemarin 17 tahun saya bawa 4 SMA ke Malaysia. Kan saya udah 5 angkatan bawa ke Malaysia. Anak 17 tahun tuh santri-santri saya itu sudah presentasi makalah di UTM, di UGM, dan disaksikan ada guru besar. Mereka itu kita ajak berpikir besar, itu kuncinya rupanya. Pak Nasir itu dari muda, ya, memang dia dari 15 tahun itu kan sudah berpikir besar, sudah ngerti tentang problematika umat itu apa, solusinya bagaimana. Jadi mereka nggak berpikirnya apa ya, dangkal bahwa rendah. Saya sekolah, nanti lanjutkan ke sini, kuliah di sini. Problem terbesar kita sekarang di kuliah. Kita didik nih anak-anak nih, 6 tahun di pondok, bahkan 9 tahun ada yang pondok tuh. Begitu masuk kuliah, bisa berubah. Yang hafal Quran tuh, hafalannya hilang, ya, nanti pergaulannya dan lain. Kenapa? Nah, itu makanya saya berpikir sekarang ini, sampai tingkat S1, kita bikin sendiri. Nah, ini mohon nggak sebelum Aqabah beli kampus nih. Sudah beli belum? Hah?
Ya belum kan? Nah, jangan beli. Saya sudah berapa teman yang pesantren ya bikin kampus. Sudah beli baru ngundang saya. Saya bilang, antum ngundang saya sudah beli. Kalau antum ngundang saya sebelum beli, saya sarankan jangan. Karena sekarang saya buat kampus di pondok saya nggak usah izin. Saya pinjem STID Muhammad Nasir, formalitas, kurikulum saya susun sendiri, dosen saya cari dosen-dosen terbaik, ya, formalitas. Yang lapor kan yang punya formalitas. Itu. Jadi sebenarnya yang penting gurunya hebat, ya, murid-muridnya ikhlas, orang tuanya ridho, oh itu keren. Jadi nggak usah bikin. Nah, saya baru S2, S3, anak-anak saya kirim. Kamu ke Timur Tengah, ke UI boleh, ke Singapura, ke Barat. Tapi sampai S1 dia sudah matang. Ya, nulisnya bagus, akhlaknya bagus, public speakingnya bagus. Nah, ini kader itu anunya. Ya, saya kira pengantar saya begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan minum dulu. Oh, udah nggak usah pakai dengar. Ini susah. Oh bisa. Kalau Pak Nasir itu pernah ke sini nggak? Pernah. Oh pernah ya? Oh sering Mas. Jadi beliau pimpinan Dewan Dakwah Pusat kalau berkunjung ke Kota Barat dan khusus Bukit Tinggi, bagaikan tidak enak kalau tidak mampir di Jakaba gitu. Kesan kita begitu Pak. Iya iya iya. Beliau tuh menyempatkan diri. Insya Allah iya iya. Ya itu Pak. Kami bersyukur Pak Adian seperti itu mewarisi. Sebagian. Saya itu waktu mahasiswa itu mungkin ada 4-5 kali lah jumpa Pak Nasir itu. Saya masuk pesantren Ulil Albab di Bogor yang meresmikan Pak Nasir. Tapi saya belajar sama, makanya sekarang kami Dewan Dakwah buat namanya DBS Pak. Dewan Dewan Dakwah Boarding School. Jadi kami pindahkan SMA Dewan Dakwah yang Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang pertama kita hormati Ketua Dewan Dakwah Pusat Dr. Adian Husaini. Terus yang sama-sama kita hormati pembina, pengawas, pengurus, pimpinan nadi dan dosen Dewan Dakwah Kota Bukit Tinggi, Dr. Sadar dan sebagainya yang tidak bisa satu persatu kita sebutkan. Ini tadi kita sudah dengar terkait dengan pendidikan yang ada di Indonesia, ya termasuk kata Bapak Adian tadi, PID adalah kampus terbaik. Kampus terbaik, dan kita di Akabah ini adalah juga kampus terbaik, termasuk kampus Akademi Dakwah Indonesia juga termasuk kampus terbaik menurut kita. Semakin terbaiknya kampus kita, mencari mahasiswa pun sangat sulit. Kemarin kita beberapa minggu ini kita sudah berjuang untuk mencari kader-kader dakwah ke daerah-daerah pelosok, mulai dari selatan, pesisir selatan, dan insya Allah tanggal 10 besok kita berjuang lagi untuk mencari mahasiswa itu ke Pasaman Barat. Tapi ketika kita katakan kampus Akademi Dakwah ini itu adalah kampus terbaik, semakin sulit orang untuk masuk ke
ke kampus kita. Dan begitu juga kita lihat di Dewan Dakwah, karena kampus ADI ini sudah berdiri sebanyak 28 ADI di Indonesia, lebih kurang. Dan ada juga beberapa kampus ADI yang sudah tidak ada lagi mahasiswa. Dan alhamdulillah kita dari 2013 sampai hari ini alhamdulillah masih memiliki mahasiswa. Makanya kampus ADI Aqabah adalah kampus terbaik. Karena yang di sini dan alhamdulillah di ADI ini tidak berapa yang asli Bukit Tinggi yang mendaftar itu tidak ada. Kemudian Agam juga setahun itu hanya 1 orang, 2 orang gitu kan. Kita mencari mahasiswa itu ke luar pelosok-pelosok daerah. Dan begitu juga kemarin beberapa tahun yang lalu kita juga menginformasikan ke Dewan Dakwah Provinsi supaya membantu mencarikan kader-kader dakwah itu dan mengirim surat dan mengirim brosur ke Dewan Dakwah Kabupaten Kota yang ada di Sumatera Barat. Alhamdulillah tidak ada yang satu pun yang membawakan mahasiswa ke kampus kita ini. Bagaimana langkah Dewan Dakwah terkait dengan perkembangan ADI di Indonesia ini, termasuk salah satu ADI Aqabah ini? Mungkin itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kita kepada Ustaz Syafrianto. Mungkin langsung aja kita. Kalau Ustaz Syafri dulu alumni STD juga enggak ya? Enggak. Wakil Direktur Bidang Akademik Akademi Dakwah Indonesia. Jadi gini, Pak. Antum jangankan yang di luar Dewan Dakwah, yang lulusan SMA Dewan Dakwah saja nggak mau masuk ADI. Kamu cari kemana-mana. Yang di dalam tadi saya bilang itu, saya kan masuk kemarin baru saya tanya, kita punya SMA nih Dewan Dakwah di Cipayung. Saya tanya berapa sudah lulus berapa angkatan? 10. Jadi totalnya berapa? 200-an. Yang masuk STID berapa? Ya sekitar 10 kan. Dari 210. Terus memang antum dorong nggak mereka masuk STID? Kuliah dakwah kan intinya kuliah jadi dai gitu ya. Kita ini kan berbusa-busa. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa amila sholih. Ini ayat Dewan Dakwah ini, di mana-mana ada. Di mana orang Dewan Dakwah ayatnya ini. Menjadi dai itu mulia. Jangankan orang lain, anak kita aja nggak doyan. Ini tantangan ini, bukan memang susah, masuk surga itu susah. Saya bilang, oh masuk surga susah, ya masuk UI aja susah, saya bilang. Kau masuk UI aja susah, apalagi mau masuk surga. Ya, neraka aja ya, Pak. Iya, belum tentu. Soalnya ada yang begitu, Ustaz. Sebentar deh. Saya tanya, uang masuk berapa sekolah ini? 40 juta, murah itu. 40 juta, murah banget. Kaget, kok bilang murah, Ustaz? Murah. Orang nonton konser musik di Singapura 30 juta. Belum tentu masuk surga. Jadi maksud saya itu gitu, Pak. Masuk UI, nanti masuk neraka gitu. Ya belum tentu. Belum tentu, mungkin. Iya mungkin. Jadi begini, Pak. Dalam masalah-masalah ilmu-ilmu, fisika umpamanya atau biologi segala macam, itu kan min ayatillah juga, ayat kauniyah gitu. Sementara Al-Quran adalah ayat wahyu Allah, kauniyah gitu. Antara kenyataan fisika dengan ayat kauniyah itu tidak mungkin bertentangan gitu. Kenapa? Karena sumbernya satu, Allah juga kan. Tetapi buru-buru tadi, bila melihat fakta kauniyah tadi, tidak pernah kita mendengar itu. Subhanallah dia bilang gitu. Jadi tidak ada konteksnya begitu, tidak dikonekkan begitu. Jadi besar kemungkinan juga mereka berhasil membuat atom, kan begitu. Tapi untuk menghancurkan manusia, gitu. Karena tidak ada koneknya kepada Allah tadi, gitu. Hanya parsial, gitu. Nah, itu. Jadi kalau kita mengatakan kita masuk kalau ke ADI semacam itu dalam rangka masuk surga, mendukung sekali saya itu, Pak. Saya mau tambahkan tadi. Jadi gini, kenapa sih SMA kita itu ya? Itu kok murid-muridnya nggak tertarik? Sama, saya juga punya santri. Begitu lulus SMA, cita-citanya itu kuliah, kerja. Karena itu yang tergambar semua. Anak saya lulus Gontor, saya tanya, mau ngapain kamu lulus pesantren? Mau kuliah, Pak. Nah, itu saya tegur anak saya tulis artikel 1 halaman di Republika.
salahnya santri lulus pesantren mau kuliah. Kamu lulus pesantren itu bukan